Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Masih seputar PPG Dajab tahun 2022 ya. Karena selama ini kita banyak sekali menerima informasi tentang perubahan atau sesuatu yang baru mengenai PPG di tahun 2022 kali ini. Tapi pada video kali ini kita akan masih membahas seputar PPG Dajab yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Tapi sebelum menyaksikan video kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, yuk kita bahas saja mengenai PPG Dajab tahun 2022 kali ini. Nah, pada video kali ini kita sih lebih sedikit membahas mengenai jadwal pretest untuk PPG Dajab pada tahun 2022 yang memang sudah pernah dikemukakan oleh Kementerian Agama. Ya, nah seperti apa sih atau kapan sih jadwalnya? Nah, nanti tapi kita bahas dulu mengenai masih tentang pretest PPG. Perlu teman-teman guru semua ketahui dan mungkin semuanya juga sudah mengetahui ya. Kalau pretest PPG ini merupakan tahapan awal dari pelaksanaan PPG yang akan dilaksanakan. Jadi memang teman-teman yang akan mengikuti PPG Dajab semuanya itu harus melewati fase ini, di mana semuanya harus melewati fase pretest PPG. Nah, teman-teman guru semua, di sini pretest PPG ini memang masih menjadi dasar guru untuk mengikuti PPG, tapi tidak usah khawatir sebenarnya, teman-teman. Ini kita sudah mendapatkan informasi, ini adalah dari website Kementerian Agama, dirilisnya itu tanggal 8 Oktober tahun 2021, kalau sistem seleksi akademik untuk PPG Madrasah dalam jabatan 2022 sudah mulai disusun. Nah, biasanya ketika sudah mulai penyusunan soal, maka jadwal juga akan segera keluar. Ya, meskipun memang ini yang sudah memberikan rilis secara langsung itu adalah Kementerian Agama, tapi biasanya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud itu pun akan segera menyusul. Karena apa? Karena waktunya biasanya itu berdekatan, seperti yang sudah terjadi pada tahun 2021 kali ini. Nah, oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui siapa sih yang bisa mengikuti pretest PPG ini? Nah, untuk guru yang bisa mengikuti pretest PPG ini tentu saja itu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Dirjen GTK. Ya, atau mungkin teman-teman yang mau membahas mengenai seputar syarat untuk pretest PPG bisa klik tautan di atas. Nah, oke teman-teman, nanti syaratnya apa saja? Di sini saya review lagi ya mengenai persyaratan guru yang bisa mengikuti pretest PPG. Yaitu yang pertama itu dia sudah terdaftar di Dapodik atau SIMPA 3, memiliki ijazah S1 yang linear dan sesuai dengan materi yang diajarkan, materi pelajarannya gitu ya, bukan materi pelajarannya. Pelajaran yang diampu, mohon maaf. Yang ketiga, memiliki NUPTK dan juga memiliki NPK untuk yang ada di bawah lingkup Kementerian Agama. Yang keempat, usia maksimal 58 tahun. Dan yang kelima, tentu saja TMTSK-nya minimal 31 Desember 2015. Artinya yang bisa terpanggil atau yang bisa mengikuti pretest untuk PPG kali ini itu adalah dari 2015 ke bawah. Nah, oke teman-teman guru semuanya, di sini waktu itu pernah ada sosialisasi mengenai pretest PPG ini di salah satu daerah di bawah lingkup Kementerian Agama yang kurang lebih waktu itu menjelaskan kalau tes untuk pretest PPG itu akan dilaksanakan sekitar bulan Maret atau bulan April tahun 2022 dan kemudian pengumumannya akan dilaksanakan di bulan Mei dan pelaksanaannya itu dimulai dari bulan Juni. Nah, teman-teman di sini sebagai gambaran saja, berarti nanti teman-teman itu tidak boleh lolos
loss control terhadap simpatika, akun simpatika atau akun KB-nya. Karena biasanya semua jadwal tersebut itu semuanya akan ditampilkan di akun SimPKB atau akun simpatika personal dari teman-teman guru semuanya. Nah, teman-teman guru semuanya, seperti apa sih soal pretest PPG itu? Soal pretest PPG itu terdiri dari 100 soal ya. Oke, soal PPG itu terdiri dari 100 soal dan itu ada 50 soal pedagogik dan juga ada 50 soal profesional. Biasanya yang dimaksud dengan soal profesional di sini itu tergantung dengan linearitas mapel yang kita ampu. Kalau saya pribadi kemarin, karena saya itu mengampunya itu mata pelajarannya adalah mata pelajaran kimia, maka yang diambil juga atau yang diteskannya juga itu adalah tentang pelajaran kimia juga, seperti itu. Nah, terus ini juga perlu teman-teman ketahui kalau ambang batasnya itu adalah 55. Berarti yang bisa lulus pretest PPG itu nilainya itu adalah 55 ke atas. Nah, karena saya itu mengikuti pretest PPG di tahun 2019 ya, dan terpanggil mengikuti PPG di angkatan 1, itu waktu itu pernah ada sedikit kebijakan mengenai penurunan ambang batas ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kurang sedikit dari 55 itu ternyata masih bisa dipanggil untuk pelaksanaan PPG, tapi itu untuk angkatan selanjutnya. Nah, teman-teman, terus selanjutnya ketika kita berbicara mengenai soal pretest PPG, yang harus diingat adalah kebanyakan, walaupun tidak semuanya ya, soalnya itu adalah soal hot dan panjang. Jadi apakah kita bisa menggunakan waktu yang singkat dan dihadapkan dengan soal hot dan panjang? Nah, itulah sebenarnya salah satu tantangannya ya ketika kita mengerjakan soal pretest PPG. Tapi selain kesulitan di soal hot yang panjang juga, ternyata ada kesulitan lain. Kesulitannya itu adalah sebagian peserta biasanya kesulitan ketika mengerjakan soal pedagogik. Dan itu juga saya alami sendiri ya teman-teman. Itu karena memang ketika kita dipertemukan dengan soal pedagogik, kita merasa ini benar semua ya, tapi kok ternyata bukan itu yang diharapkan oleh si pembuat soal. Nah, jika ada pertanyaan, ini yang tadi saya bilang tadi, mana sih soal yang sulit? Apakah soal pedagogik atau soal profesional? Di sini saya pribadi akan menjawab soal pedagogik itu yang menurut saya itu adalah lebih sulit ya. Itu menurut saya lebih sulit ya ketika disuruh menjawab soal pedagogik tersebut. Karena mungkin untuk soal profesional itu biasanya sering kita gali, sering kita refresh, sering kita dapat penyegaran ketika kita melakukan pendidikan ataupun apa. Tapi untuk soal pedagogik ini memang kita perlu belajar ekstra gitu ya. Mungkin teman-teman yang nanti mau menghadapi pretest PPG di tahun 2022 ini tolong untuk soal pedagogiknya lebih diperdalam lagi. Nah, oke, teman-teman semua, terus di sini ada pertanyaan yang kedua. Dari mana saya mengetahui kalau saya lulus pretest PPG gitu ya? Nah, jawabannya tentu saja itu ada dari akun pribadi baik di Simpatika atau di SimPKB masing-masing ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika rentang waktu yang sudah ditentukan, misalkan dari saya sudah mengikuti pretest untuk 1 atau 2 bulan setelahnya, sebaiknya teman-teman jangan absen untuk login ya. Login di akun pribadi baik itu Simpatika atau SimPKB. Karena apa? Karena informasi seputar kelulusan untuk pretest PPG itu akan diumumkan di akun SimPKB atau Simpatika masing-masing. Nah, kalau saya pribadi waktu itu mengikuti pretestnya itu lumayan lama ya, di tahun 2019, akhir tahun 2019. Dan ternyata baru ada pengumuman pemanggilan kelulusannya itu adalah di awal 2021 seperti itu ya. Nah, seperti apa sih tampilan di SimPKB atau Simpatika kita ketika nanti kita dinyatakan lulus pretest? Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG Dajab
Dan nanti ketika teman-teman ingin mengecek atau melihat informasi selanjutnya, silahkan klik tombol di sampingan gitu ada ya. Klik tombol di samping atau tombol selengkapnya yang ada di sini, kita klik saja, maka nanti akan muncul persyaratan apa yang harus kita lengkapi. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Telah dinyatakan lulus, ya lulus pretest di sini, kapan akan dipanggil PPG? Nah, ini sebenarnya tahapannya saya bilang tidak pendek juga tidak panjang, karena ini akan menunggu kuota dari Dirjen GTK dan LPTK yang bersangkutan. Memangnya seperti apa? Nah begini teman-teman, berdasarkan pengalaman saya pribadi, waktu itu saya pretest PPG itu sekitar bulan Oktober atau bulan November pada tahun 2019, dan kemudian saya itu mendapatkan pengumuman kelulusan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di slide awal, itu adalah di awal tahun 2021. Seperti itu. Dan kemudian disuruh konfirmasi mengenai kesediaan ya, konfirmasi kesediaan dari si peserta apakah bersedia mengikuti ini ya, mengikuti PPG secara daring dan selanjutnya untuk melengkapi persyaratan itu kurang lebih di bulan Maret ya. Bulan Maret, dan di bulan April itu sudah mulai sudah mulai dilaksanakan kegiatan PPG-nya. Karena memang waktu itu saya kan terpanggilnya itu di angkatan 1 ya. Jadi untuk rentang waktunya kurang lebih 1 atau 2 bulan setelah dinyatakan lulus. Dan untuk teman-teman yang memang masuknya ke angkatan 4 gitu, katanya memang ketika dinyatakan lulus itu ada rentang waktu yang lebih lama untuk melengkapi berkas-berkasnya. Nah, oke, teman-teman, sambil menunggu informasi secara resmi dari Kemenag dan Kemendikbud, itu saja tentang jadwal dan apa aja sih yang harus dilengkapi ketika akan pretest PPG ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kali ini jika video kali ini dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Semoga teman-teman yang sedang ada dalam fase mau pretest ataupun sedang menunggu hasilnya, semuanya mendapatkan hasil yang baik dan bisa mengikuti PPG Daljab tahun 2022 tanpa kendala. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.